sayang banget dan quote-unquote bodoh ya untuk orang yang personal branding ngonten cuman demi dapat endorse doang, cukup sampai situ. Oh, saya mau ngonten supaya saya dapat duit dari endorse aja. Padahal sebenarnya yang namanya personal branding itu opportunity-nya jauh lebih banyak dari sekedar endorse. Ada beberapa agency kayak gue bisa lakuin semuanya, lo mau apa sini gue datang gitu. Tapi banyak sih yang bisa perform, cuman juga banyak banget yang jadinya ininya kurang. Dia bilang aneh banget Brian, sejak aku ngonten tiba-tiba aku langsung ditransfer sama klien Dubai 500 juta. Padahal barangnya aja aku belum kirim. Wow. Terus dia tanya klien Dubainya, hey kenapa why you tiba-tiba berani banget send me langsung duitnya. Dia bilang, hey, I like your contents gitu. Gua udah nonton konten lu, bahkan terus dia cek lagi udah ternyata 3 post terakhir udah di like sama kliennya ini. Jadinya dipercaya gitu. Kenapa mereka harus mulai personal branding dari sekarang dan apa yang akan terjadi kalau mereka tidak membangun personal branding? Personal branding udah menjadi tren wajib buat teman-teman yang mau mulai ngonten di TikTok ataupun di IG di tahun 2025. Tapi sayangnya banyak orang yang nggak paham nih gimana cara membangun personal branding dengan benar. Hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng Brian yang udah sukses membangun personal branding dari 50 klien bahkan lebih di agensinya dia. Buat teman-teman yang kepo dengan trik-trik dan juga cerita dari Brian, pastikan nonton podcast ini sampai habis. Bro Brian, wah, welcome back ke podcast ini. Kayaknya terakhir kita podcast itu di tahun lalu ya. Tahun lalu. Udah mau setahun belum? Belum bahkan, cuman belum setahun. Oke. Tapi gue lihat growth dari apa yang lagi lu kerjain itu luar biasa banget. Wah, gila banget, puji Tuhan. Kemarin pas pertama kali lu datang ke podcast ini, timnya baru ada berapa tuh? Kayaknya baru 10 deh. Baru 10, sekarang? 30. Cier, keren. Iya. Dan kemarin itu kliennya berapa tuh pada saat? Kayaknya masih belasan ya. Sekarang kita udah handle lebih dari 50 klien sih. Wow, nah jadi mungkin sekali lagi untuk reminder aja buat teman-teman yang belum tahu lu itu siapa, boleh kenalin diri bro. Halo semuanya, aku Brian Kandani, aku entrepreneur dan aku masih umur 17. Dan sekarang aku lagi growing Frazier Personal Branding Agency. Kita adalah agency yang nge-push branding, entrepreneurs dan spesialis terbaik di bidangnya. Oke, nah ini udah mulai makin mengerucut nih. Kalau kemarin perkenalannya itu masih personal branding agency. Ini personal branding agency khusus untuk business owner dan juga spesialis di bidang. Spesialis, betul. Oke. Boleh tahu nggak bro, kenapa akhirnya memilih fokus mengurus personal branding dari entrepreneurs dan juga spesialis di bidang masing-masing? I see, karena ini agak klise ya mungkin kedengarannya, cuman namanya bisnis kan aku juga pengen fokus ke namanya dampak. Nah ketika aku bantu orang untuk menjadi dampak, itu double, aku berdampak ke dia berdampak ke masyarakat, aku juga berdampak ke masyarakat gitu. Jadinya sekarang aku bantu entrepreneurs di berbagai macam bidang, spesialis tuh kayak dokter gigi, dokter bedah plastik, color analyst, MUA gitu-gitu. Oke, berarti benar-benar benar-benar spesifik banget, bukan personal branding yang kalau teman-teman di sini mungkin ada yang kebayang, personal branding misalnya dia itu mau jadi reviewer makanan misalnya. Kalau berarti itu di luar dari apa yang lo handle. Betul, karena gini, aku bener-bener percaya sama katanya fokus. Ini aku bukannya pengen nyenggol siapa-siapa, cuman ada beberapa agensi kayak gue bisa lakuin semuanya, lo mau apa sini gue datang gitu. Tapi banyak sih yang bisa perform, cuman juga banyak banget yang jadinya ininya kurang. Aku lebih pilih jadi agensi. Ini yang gue kerjain, ini yang gue lakuin tiap hari berulang-ulang, makanya kita jago banget di situ. Nah dan service yang lu tawarkan itu spesifik banget di personal branding. Mungkin gue pengen tanya-tanya dulu nih, kenapa? Kan pilihan jadi agency itu banyak ya bro. Maksudnya dengan lu punya skill konten aja sebenarnya banyak hal yang lu bisa kerjain. Gak cuma personal branding, misalnya lu urusin IG feeds-nya dari brand gitu ya. Terus lu bisa jadi PH, terus lu misalnya ngurusin KOL management dan lain-lain lah. Kenapa memilih spesifik di personal branding? Karena aku ngelihat personal branding ini itu very untapped. Untapped banget. Jadi kita ngelihat kayak Indonesia biasanya selalu ketinggalan beberapa tahun gitu. Di luar negeri aja personal branding itu udah marak banget, udah gila banget. Udah banyak banget orang maksimalin personal branding. Dari bocah-bocah yang udah bisa hasilin miliaran, dari orang-orang yang udah besar, udah dewasa gak ada duit, tiba-tiba jadi kaya raya dalam setahun. Yang namanya personal branding itu gila banget. Dan gini,
kita ngelihat aja sebenarnya gampang banget untuk cari. Sebenarnya gampang banget zaman sekarang untuk jadi jenius. Kita tinggal lihat jenius lainnya. Kita lihat Elon Musk setiap hari ngepost di X. Kita ngelihat Jeff Bezos, kita lihat Bill Gates udah mulai muncul di social media. Masuk Indonesia, kita lihat Pak Hermanto Tanoko, salah satu orang paling kaya di Indonesia. Kita lihat Andrew Susanto yang duitnya banyak banget. Apa? Personal branding. Mereka butuh duit dari endorse kah? Enggak gitu. Jadi kita ngelihat nih big playersnya, ikan-ikan besar udah gerak ke situ. Kalau kita ngikut, mungkin makanan kita nggak sebesar mereka, tapi kita dapat dikit aja udah gede banget sebenarnya. Gitu. Tapi gue penasaran nih, kalau menurut lu sendiri, misalnya nih ya Pak Hermanto gitu, udah one of the richest man in Indonesia gitu. Kenapa mau ngonten, mau personal branding? Keuntungannya buat beliau itu apa sih gitu? Mungkin untuk yang duitnya udah triliunan itu ada satu hal sih sebenarnya yang lebih mahal dari triliunan mereka. Sebenarnya mereka juga tahu hidup mereka tuh singkat, udah pasti ada waktunya dan yang mereka pengen tinggal itu legacy sama impact. Kalau misal nih kita berdua ngobrol, Bro Leo sharing ke aku tentang ads. Udah cuman aku doang yang denger, Cuman sekali bikin konten di syuting 30 detik, itu sekali nonton kan bisa jutaan gitu. Jadi itu very high leverage for impact dan permanen. Cucu-cucunya nanti buka YouTube lagi, ada podcastnya, ada cerita hidupnya, legacy. Gitu. Tapi apakah nggak tahu ya, ini mungkin mohon maaf nih Pak Hermanto nih ya, kalau misalnya agak skeptis nih gue. Cuman maksud gue gini, sebagai pengusaha nih, menurut gue yang namanya pengusaha itu nggak mungkin melakukan sesuatu tanpa ada benefit di bisnisnya somehow ya. Ya mungkin saja memang Pak Hermanto atau banyak kayak Ci Grace Tahir juga kan sering muncul kan. Mungkin memang mau meninggalkan legacy, tapi pasti ada efek lain gak sih ke bisnisnya menurut lo? Oh setuju, it's a very great PR, public relation. Kayak orang selalu mikir, yang penting image bisnisnya bagus. Cuman namanya psikologi, lebih gampang untuk people to buy people. Lebih gampang untuk people to trust people. Daripada untuk people trust barang mati, perusahaan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ada representnya siapa gitu. Dan orang yang punya otoritas untuk represent yaitu foundernya. Gitu. Jadinya PR untuk dianya lebih good, PR untuk company-nya juga lebih good gitu. Dan menurut gue ya sekarang ini gue mau membahas beberapa case yang lagi terjadi ya. Contoh akhir-akhir ini yang gue notice di TikTok, banyak banget brand-brand itu yang growth-nya cepet, itu mengandalkan seorang sosok, biasanya founder brandnya sendiri ya. Misalnya kita lihat kemarin ada skincare lokal yang tiba-tiba naik banget, itu kan mengandalkan si foundernya banget gitu ya. Menurut lu apakah di zaman sekarang memang cycle-nya bisnis itu ya harus ada personal brandingnya? Menurut aku gak ada ruginya sih. Jadi sebenarnya kalau kita lakuin, untungnya itu setebal ini. Cuman kalau kita nggak lakuin, ruginya lebih tebal lagi gitu. Jadi sebenarnya nothing tulus dilakuin pun gitu. Dan tadi juga kita bahas ya, Elon Musk itu tiap hari nge-tweet. Dan tweetnya itu kadang aneh-aneh gitu ya. Terus kemarin yang gue notice banget itu ada Mark Zuckerberg ya. Dia tiba-tiba styling personal brandingnya itu berubah. Kalau misalnya lu notice, dulu itu dia kan tipe yang ini ya, yang pakai baju seadanya, warna abu terus celana panjang. Sekarang tiba-tiba dia mulai hidup kayak glamor gitu loh. Rambutnya tiba-tiba keren. Rambutnya keren, terus pakai jam mahal, pakai mobil mewah. Padahal dulu nggak seperti itu. Menurut lu apa sih yang lagi si Mark Zuckerberg ini lakukan, maksudnya dengan perubahan yang se-ekstrim itu ya? Sebenarnya pasti itu very well thought dan complicated ya. Cuman kita ngambil point of view yang sangat gampang dimengerti deh. Dia punya saham kan, dia founder dari sebuah perusahaan dan sahamnya bisa dibeli gitu contohnya. Pasti banyak orang yang shareholding, orang-orang yang punya barang gitu di sahamnya. Jadi setiap kali mereka beli itu mereka kan lihat ordernya. Ini orang yang megang perusahaan gua yang yang ngatur duit gua naik atau turun, dia nih gitu, si Jeff Bezos nih gitu. Ini orang ngapain ya? Aneh-aneh nggak? Gitu. Kayak ini orang hidupnya bener, hidupnya keren, di brandingnya gitu. Semakin trust lagi, kapten gue bener nih, gue berani masuk kapal ini. Gitu. Salah satunya yang kena backlash akhir-akhir ini kan masuk dunia kripto kan Vitalik. Menurut lu apakah personal brandingnya si Vitalik itu jelek banget? Sekarang sih ya ngaruh banget lah ke dia punya trust sama dia punya barang gitu. Tapi kalau kita lihat ya, untuk hal-hal yang si
dalam tanda kutip ini bukan triliuner lagi ya, bahkan bilioner di dolar itu Jeff Bezos lah, Mark lah dan lain-lain, Elon Musk. Pasti mereka punya tim khusus untuk menangani personal branding mereka supaya nggak ngeflop kan? Pasti. Oke, dan yang namanya personal brand itu pasti nggak akan jauh-jauh dari misalnya nih lu kena, lu ada inilah drama gitu tiba-tiba, ada yang ngehujat lu. Itu gue pengen tahu nih dari case yang lu handle ya, klien-klien lu pernah nggak kejadian orang itu tiba-tiba dihujat? Ada. Oke. Ada, dan kita percaya dalam tanda kutip juga ya, bad publicity is good publicity. Oke. Gitu. Kadang digoreng jadinya. Lu yang goreng? Kita yang bantu goreng. Jadi dalam kita punya beberapa klien yang quote unquote berani gitu untuk menyuarakan dan berani untuk dibenci. Dan menurut aku indikator personal branding yang sukses justru ketika kita ada haters. Kalau personal branding kita nggak ada haters, that's not that strong. Oke. Kenapa lu bisa bilang harus ada haters baru personal branding lu itu strong? Oke. Ketika personal branding yang nggak ada haters, itu menurut aku lemah karena di tengah mainnya netral. Followersnya cuman oke aja, nggak ada yang benci juga, oke aja, orang semua oke aja. Tapi ketika dia ada hatersnya, ada yang say no, gue nggak suka, gue nggak setuju. Tapi satu sisi di sebelah sampingnya ada followers dia yang sangat fanatik. Enggak, gue dukung dia, gue setuju sama apa yang dia omongin. Gitu. Mungkin kita bisa lihat case-nya yang lagi terkenal banget sekarang, Timothy Ronald gitu contohnya. Gitu ya. Jadi dia nggak berani dibenci, tapi dia juga upside-nya adalah dia punya followersnya begitu fanatik. Gitu. Itu menunjukkan bahwa kita menyuarakan opini kita secara autentik. Personal branding yang gagal itu menurut aku yang people pleaser, nggak mau ada hatersnya. Dia cuma layanin, audiens maunya apa, aku kasih, audiens senangnya apa, aku kasih. Padahal bukan dia. Cuman kalau orang yang berani itu, ini gue gitu. Namanya aja personal branding, personal. Ini yang gue pikirin gitu. Suka nggak suka, ini yang gue pikirin gitu. Menurut lu untuk urusan personal branding ini ya, kedepannya itu potensinya untuk di Indonesia itu bakal sejauh apa sih? Seberapa pentingnya personal branding? Menurut aku penting banget. Personal branding itu makin lama ditunda makin ketinggalan. Kenapa? Karena tahun lalu aja udah gila banget, tahun ini semakin gila lagi, which means apa? Semakin banyak competitionnya. Semakin saturated marketnya. Dan biasanya di market-market seperti ini, orang yang duluan itu selalu yang menang. Ada ini nggak? Ada contohnya nggak? Contohnya aku sendiri, aku menang gitu di market aku sendiri sekarang. Mungkin ini aku very ya untuk anak-anak muda lain, justru aku sangat dukung gitu. Cuman kita ngomong soal engagement aja. Sekarang banyak lah anak muda yang brandingnya di umur 18 saya apa, di umur 19 saya apa, di umur 17 saya apa. Hebat, respect. Tapi yang meledak duluan aku gitu. Karena aku yang mulai gebrakan ini duluan di tahun lalu. Sebagai anak di umur 16 aku bla 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 bla. Aku dalam sekitar 1 bulan langsung hampir 100.000 followers gitu. Beberapa bulan aja. Pup gitu. Dapat momentumnya. Nah ketika orang-orang lain mulai dengan quote-unquote yang mirip angle-nya, dapat sih, cuman ya nggak se-boom itu lagi gitu. Jadi apakah menurut lu nih misalnya ya ada orang lain lagi nih yang mau mengambil bisa dibilang apa? Premis yang lu goreng di tahun lalu ya? Misalnya dia juga umur 16, dia juga umur 17. Karena mereka bukan orang pertama, akan lebih sulit mereka naik ketimbang lu yang jadi orang pertama. Betul. Apakah seperti itu? Betul. Kecuali mereka punya gong yang gila banget ya. Contohnya di umur 16 aku dapetin 1 triliun. Nah itu udah aku mati pasti. Cuman kalau ya mirip-mirip atau bahkan lebih rendah, lebih sulit pasti. Gitu. Ya makanya kemarin mungkin ada si Ryu juga ya. Mungkin lu aku nonton. Itu anak 9 tahun tuh. Jadi udah dicap dulu tuh. Yang 9 tahun udah ada nih. Jadi kalau mau naik harus di bawah 9 tahun lagi. Coba yang punya anak di bawah 9 tahun, ada gak yang lebih keren dari Ryu? Nah jadi gue pengen taunya itu impactnya ke lu pribadi deh. Personal branding yang setelah lu bangun itu apa efeknya ke diri lu sendiri? Banyak orang tanya seberapa penting personal branding. Ini aku kasih bayangan aja ya. Aku anak umur 16 nih tahun lalu. Anak umur 16 ini tuh pure dari personal branding itu bisa menghasilkan miliaran. Bisa networking sama konglomerat. Bisa networking sama orang-orang hebat. Bisa diundang speaker ke TED, ke konferensi Pak Hermanto Tanoko, tempat-tempat speaking yang menurut aku prestigious dan aku bangga bisa speak di situ.
dan bisa menjadi dampak untuk banyak orang. Aku dapat banyak banget DM, thank you Kak karena konten Kakak hidup aku berubah, thank you Kak karena konten Kakak aku jadi berani untuk ini, aku bisa dan tim aku juga, thank you Brian karena kamu aku bisa bayarin adik aku kuliah, thank you karena kamu mamaku sakit aku bisa bayar rumah sakit. Imagine personal branding itu kalau bisa segila di segila itu di anak umur 16, apalagi untuk kalian gitu. Kita semua punya opportunity yang sama. Gue pengen taunya itu, jadi misalnya nih ya, kalau lu kan setelah kita bangun personal branding itu kan pasti goalsnya itu suatu hari mau dimonetize atau adalah benefitnya buat kita. Kalau nggak ngapain juga kan kita munculkan, kira-kira seperti itu. Mungkin di elunya lebih ke lu bisa monetize dari audience dan juga dapat kesempatan untuk bicara di banyak tempat-tempat yang prestigious. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang lain nih, lu bisa jelasin gak sih kalau misalnya kita punya personal branding bisa dapat duit itu dari mana aja? Oke. Menurut aku sayang banget dan quote-unquote bodoh ya untuk orang yang personal branding ngonten cuma demi dapat endorse doang. Cukup sampai situ. Oh, saya mau ngonten supaya saya dapat duit dari endorse aja. Padahal sebenarnya yang namanya personal branding itu opportunity-nya jauh lebih banyak dari sekedar endorse. Dapat banyak duit dari endorse bisa. Tapi bayangin lagi dengan kita ada namanya PR value itu yang lebih mahal. Apa dari itu PR value? Ya kita punya value public relation kita dipandang seperti apa image kita. Jadinya gini, contoh aku DM Bro Leo. Kalau followers aku cuman 50, aku private account dibalas gak? Bro ngopi yuk. Ya enggak dong. Padahal bisa aja itu versi Brian yang jauh lebih kaya dari sekarang, jauh lebih pintar dari sekarang. Cuman ya gak kelihatan aja, jadinya susah dapat akses. Cuman ketika mungkin ini aku versi Brian yang lebih kecil, yang masih lebih pemula. Cuman followers aku sekarang 100 ribu dari Bro Leo untuk ketemu. Mau gak? Kemungkinan besar mau gitu. Jadinya kita punya lebih banyak akses ke network. Udah gitu kita dengan punyanya personal branding kita lebih agile. Contohnya hari ini aku jualan buku. Oke, bukunya momentumnya udah selesai. Aku sekarang pindah pengen jualan minum. Udah. Tinggal aku yang advokat buku, aku yang advokat ini pindahnya cepet. Sedangkan kalau aku branding capek-capek buku ini doang tanpa aku, buku ini selesai, aku harus branding dari nol lagi si air mineral ini. Apakah itu berarti menurut lu ya untuk di zaman sekarang itu lebih worth it untuk naikin personal branding ketimbang brand? Aku gak setuju juga. Oh gak setuju juga? Karena gini, namanya aku personal branding, saya Brian, saya punya buku bagus banget nih. Semua orang pasti pinter banget setelah baca buku ini. Tapi kalau misalnya aku funnel ke buku ini, bukunya ini brandingnya juga jelek, susah juga dong. Gitu. Jadi sebenarnya untuk di funnel ke brandingnya, dari personal branding ya, brand brandingnya juga harus ada dulu lah, at least gitu. Nah, gue pengen tahu beberapa case mungkin yang pernah lu handle ya dari klien-klien. Tadi kan ada 50, mungkin kita bisa ambil beberapa cerita yang menurut lu paling seru aja. Bisa kasih contoh nggak segimana impactful klien-klien lu sebelum ada personal branding dan setelah ada personal branding, impact langsung yang mereka rasakan itu apa? Ada nggak case yang bisa diceritakan? Ada dong. Jadi kemarin ini sekitar minggu lalu aku baru ketemu. Aku punya satu klien, dia bahkan baru mulai konten sama kita tuh sebulan. Baru mulai personal branding sama kita sebulan. Tiba-tiba dia dapat deal langsung 500 juta ditransfer sama klien Dubai. Bisnisnya apa? Maksudnya kira-kira aja? Jadi dia ada jualan barang premium gitulah. Jualan barang premium. Cuman aku harus disclose barangnya. Iya, cuman intinya dia ada jualan barang premium. Dia bilang aneh banget Brian, sejak aku ngonten tiba-tiba aku langsung ditransfer sama klien Dubai 500 juta. Padahal barangnya aja aku belum kirim. Wow. Terus dia tanya klien Dubainya, hey kenapa why you tiba-tiba berani banget send me langsung duitnya. Dia bilang, hey, I like your contents gitu. Gua udah nonton konten lu, bahkan terus dia cek lagi udah ternyata 3 post terakhir udah di like sama kliennya ini. Jadinya dipercaya gitu. Cerita lucunya lagi ada klien yang beli Labubu. Klien beli Labubu, Iya, beli Labubu gitu. Dia belum transfer aja, Labubunya udah depan rumah, dikirim, gitu. Dia kok lu berani banget, kan gue belum bayar. Udahlah, gue percaya lu, orang gue liat konten lu juga, gue udah banyak belajar juga dari konten lu, udah santai aja lah sis, gitu. Terus kayak mind blowing banget kayak, ternyata hidup jadi dipermudah banget ya karena personal branding ya. Yes. Ya sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya juga personal branding ini sangat mempermudah hidup gue juga ya. Gue relate banget sebagai seorang
anak perantauan ya dari Medan pindah ke Jakarta 1 tahun. Ya kalau gue nggak ada personal branding agak mungkin lah gue bisa melesat secepat itulah jatuhnya ya. Walaupun belum jauh-jauh banget, masih banyak yang bisa dikejar. Tapi menurut gue ini udah fast track lah dari personal branding itu. Gue setuju banget, salah satu hal yang menguntungkan banget ketika kita punya personal branding adalah kalau mau networking jauh lebih mudah. Oh iya. Karena orang itu udah kayak apa ya? Kayak keraguannya udah berkurang. At least ya. Iya. Dia kayak ngelihat lu, oh gue pernah nih lihat orang ini nih di TikTok misalnya apa di IG. Oh berarti dia legit gitu loh. Gak bakal aneh-aneh. Kemungkinan besar. Nah, boleh diceritain lagi nggak misalnya yang langsung berdampak ke bisnisnya, ada nggak? Tadi kan ceritanya itu berdampak itu lebih ke personal, dia beli barang terus orangnya percaya. Tapi kalau yang dari personal branding ini akhirnya bisnisnya nih yang ikutan growth kenceng, di klien lu ada nggak? Iya, salah satu klien kita itu ada di bidang insurance. Oke. Ada di bidang insurance, kita pegang personal brandingnya, kita manage personal brandingnya beberapa bulan di bidang insurance. Mereka kan pengen rekrut orang. Dalam hitungan bentar aja tiba-tiba langsung 10 orang yang ngetok pintu. Langsung join gitu, bayangin ya. Kayak orang random yang nonton, qualified, langsung join gitu. Kayak, Ci saya pengen dong ikutin Cici keren banget, Cici panutan banget. Gitu. Jadi 10 itu angka yang sangat besar ya untuk referensi teman-teman yang mungkin gak familiar dengan dunia insurance gitu. 10 orang yang mau join timnya dan di situ dia langsung nambah timnya instan gitu, cepet. Oke. Iya. Dan kalau menurut lu sendiri untuk personal branding sekarang ya, gaya personal branding seperti apa sih yang lagi oke lah? Kalau misalnya teman-teman di sini mau ngonten dan mau punya personal branding. Kira-kira personal branding yang seperti apa sih yang gampang naik lah? Oke. Menurut aku sekarang personal branding yang gampang naik itu yang benar-benar namanya autentik banget ya. Ketika tahun lalu aku juga pakai style yang terlalu blak-blakan, yang terlalu cuman pokoknya ini itu lebih mengajarkan. Sekarang itu menurut aku momentumnya arc-nya itu lebih ke vulnerable. Oke. Bukan cuman gue bisa ini, gue paling hebat, gue punya berapa banyak duit. Tapi lebih ngomong juga gue pernah gagal. Hari ini gue salah manage karyawan gue sampai bla 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 bla. Hari ini gue kehilangan 100 juta karena gue lalai di ini gitu. Jadi ketika orang jadi vulnerable, karena orang udah capek, selalu gitu kita lihat behaviornya, orang udah capek. Aduh iya hasilin ini ya oke deh hasilin ini gak realistis buat gue. Cuman sekarang kita udah di Arka orang capek lihat itu. Sekarang pengen cari touch pointnya apa yang lebih relate. Apa yang ini orang tuh gak sempurna amat gitu. Apa sebenarnya di belakang layarnya. Jadi yang lebih autentik menurutku. Berarti kalau gitu menurut lu konten flexing ya udah gak relate lagi sekarang? Apa masih relate? Menurut aku masih bisa dipakai sebagai utility untuk sebuah objektif ya. Cuman tapi satu sisi kalau itu di overuse juga menurut aku jadi gak balance dan kurang dapat aja sih gitu. Jadi menurut aku big believer banget di konten yang vulnerable gitu. Oke. Nah gue pengen tahu nih gimana caranya seorang Brian ya ngurusin 50 personal branding dari orang yang berbeda-beda. Karena menurut gue pribadi ngurusin satu aja ya. Gak ngurusin satu sih. Gue pernah punya 3 akun di TikTok. 3-tiganya punya personal branding yang beda-beda. Tapi gue lumayan struggle. Dalam artian pembagian waktunya. Terus mikirin ide konsep. Ya mungkin gue gak tahu trik-trik yang lu pakai ya. Nah tapi gue pengen lu share sedikit nih. Bagaimana seorang Brian mengurus 50 klien berbeda-beda dengan personal branding yang beda-beda pastinya. Betul. Jadi klien kita itu benar-benar dapat yang namanya terima beres. Jadi yang namanya pebisnis itu udah pasti sibuk lah dan waktu untuk bikin konten itu sebenarnya bisa puluhan jam. Tapi sebenarnya kita kompres sedikit mungkin. Mereka cuma perlu setor muka aja untuk syuting. Kan mereka star of the show-nya. Mereka setor muka paling spend 3 jam per bulan bener-bener sebelum syutingnya, skripnya, strateginya kita siapin sendiri. Dia cuma perlu setor muka, udah gitu di direct sama kita. Udah habis itu dia tutup mata tinggal terima report. Udah di post ya, udah diedit ya. Gitu. Jadi bener-bener aku ngelihatnya apa yang membedakan agensi aku sama agensi lain. Aku bukan cuma solve konten, tapi aku solve time. Aku build legacy, aku solve time gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang aku banggain. Dan gimana bisa manage 50, jujur aku juga perlu appreciate tim aku sih yang hebat.
Aku punya tim yang solid, aku punya tim yang hebat, kreatifnya maksimal. Kadang aku juga wow gitu kayak, oh ternyata bisa gini ya. Kadang aku juga dapat banyak insight dari tim aku sendiri gitu. Jadi aku senang banget tim aku jadi kita bisa saling mengasah satu sama lain sih gitu. Jadinya tim-tim ini itu juga lebih personalized ya. Jadi contohnya kreatif. Aku punya beberapa head kreatif. Contohnya aku punya head kreatif yang lebih santai, lebih mellow. Nanti klien-klien yang lebih mellow, yang lebih santai, yang lebih chill masuknya ke dia. Okay. Mungkin aku punya scriptwriter yang ngegas banget orangnya. Nanti klien yang mau nyaplak ngegas, aku masukinnya ke dia. Jadi disetting lagi gitu. Nah, gue penasaran nih. Jadi proses menyamakan visi mungkin ya dari si klien dengan tim lu itu bagaimana? Karena yang tadi gue nangkep ya, gambarannya itu adalah kan terima beres. Ya memang itu bagus banget ya terima beres. Maksudnya buat teman-teman yang waktunya kurang atau mungkin gak punya waktu untuk mikir ide personal branding lagi, ya bisa pakai jasa yang terima beres seperti ini. Tapi kan belum tentu skrip yang diberikan itu sesuai dengan apa yang arah yang mereka mau. Gimana cara lu menyamakan visi antara yang lu kerjakan dan yang mereka mau? Betul, jadi namanya personal branding itu is a very relationship based ya untuk aku sama klien. Jadi aku selalu bilang ke klien, oke, ini bulan pertama kita first date dulu yuk. Contoh first date sama cewek. Aku ajak ceweknya ke restoran seafood. Tiba-tiba ceweknya bilang, "Bray, aku kan alergi seafood." Oke, blunder nggak cocok di awal. Tapi next aku tahu dong, oh makanan kesukaan kamu ternyata makan steak. Kamu nggak boleh makan seafood. Nextnya aku bawa dia ke tempat steak yang enak. Nggak ada seafood. Jadi sebenarnya di awal itu kita butuh bumpernya sebenarnya. Untuk aku overclaim 1 bulan langsung viral ada aja. Cuman lebih ke first date aja gitu. Bisa aja di first date kebetulan aku ajak dia ke makanan favorit dia. Cuman kan sebenarnya lebih ke saling mengenal. Oh kamu tuh personality-nya lebih gimana sih? Nah pas dijalanin dulu aja, pas dijalanin itu kan semakin lama semakin ngerti, semakin kenal. Oh ternyata ini yang gue banget, ternyata ini yang nggak terlalu gue. Ini jangan gitu. Ini yang audiens suka, ini yang audiens kurang suka. Gitu. Oke. Dan dari semua klien yang pernah lu handle nih, yang growth-nya paling cepat itu secepat apa sih? Supaya teman-teman di sini ada gambaran ya. Kalau mereka mau bangun personal branding, apabila dikerjakan dengan benar, itu growth-nya bisa secepat apa? Klien kita pernah ada yang 10.000 followers dalam 1 hari. 10 view-nya berapa tuh? Juta-jutaan. Juta-jutaan. Jadi dapat 2 video momentum dalam sehari langsung naik 10.000. Minggu depannya nambah 10.000 lagi gitu Jadi dalam 1 mingguan naik 20.000. Wow, gitu. Itu boleh di-share sedikit nggak? Maksudnya apa teknik-teknik yang lu pakai di kontennya sehingga bisa nambah 10.000 followers dalam 2 hari? Jadi gini, banyak orang pengen berbicara mengajarkan orang. Nah, tapi sebenarnya yang sulit tuh orang lack social proof-nya. Contohnya, kalau aku pengen bilang, oke, ini cara terbaik untuk kita six pack. Pas aku buka perut aku lemak semua. Susah dong. Padahal kan mungkin teori yang aku ajarin bener. Tapi mungkin ketika aku six pack, terus aku kasih teori hoax, orang lebih gampang percaya. Jadi pelajarannya apa? Pelajarannya adalah ketika kita berbicara sesuatu, orang pasti nanya, lu siapa? Emang lu apa gitu yang lu omongin tuh, lu emang udah ngapain sih gitu. Jadi ini orang ini punya social proof yang sangat kuat. Dia punya tim ribuan orang. Mungkin saat dia ngomong soal kekayaan, dia juga punya kekayaannya. Jadi orang ini tuh benar-benar saat dia berbicara, dia juga berbicara dengan social proof-nya gitu. Nah jadi buat teman-teman di sini, ya pastikan ya kalau misalnya mau sharing sesuatu, at least nih bisa membuktikan apa yang lagi kalian jelaskan lah, atau lagi kalian ajarkan gitu ya. Karena audiens itu pasti akan lebih percaya kalau misalnya dikasih bukti ya. Let's say menurut gue ya, kalau personal branding itu ibarat kata lu itu naik ke atas pentas gitu loh. Anggaplah lu jago banget nih, tapi perawakan lu itu tidak menunjukkan lu jago gitu loh. Orang juga nggak akan yakin. Nah, gue pengen tahu nih dari POV lu yang udah handle banyak klien, apa sih kendala yang paling sering ditemui gitu loh? Menghandle orang itu kan tidak mudah ya. Clarity. Banyak orang gak kenal sama dirinya sendiri. Gimana agensi bisa kenal sama mereka?
Nah itu gimana tuh? Gue sering banget nih ketemu case yang seperti ini ya. Jadi ketika gue sharing ya soal konten di TikTok, salah satu kendala utama orang yang baru mau mulai konten adalah dia nggak tahu dia mau konten apa. Iya. Dan ketika ditanyain, lu hobinya apa? Oh gue hobinya banyak, gue suka A, gue suka B, gue suka C. Mungkin itu case yang sering lu temukan juga ya. Iya. Gimana lu membantu mereka menemukan apa yang bisa mereka push? Tentu lebih challenging, tapi kita selalu cater ke mereka dan lebih butuh waktu aja sih. Jadi mungkin di awal aku nanya kaget, mau di personal brandingnya kayak apa? Persona kamu seperti apa? Kamu cerita hidupnya? Saya biasa-biasa aja, Bray. Kenapa mau konten? Kenapa mau personal branding? Iya, pengen mulai aja. Oh tujuannya apa? Ya gitu aja sih. Jadi kadang kita, oh gitu ya. Jadi mungkin di bulan pertama kita kasih yang lumayan general dulu. Kita kasih dia cicipin beberapa macam menu gitu. Oh mungkin approach-nya gini. Terus kita evaluasi lagi, kita tanya lebih suka persona yang mana, lebih suka point of view yang mana. Makin lama dia ke-trigger, kayaknya ini lebih asik deh. Kayaknya ini agak bosen deh buat aku. Jadi makin lama makin tajam gitu. Cuman waktunya butuh lebih banyak aja daripada klien yang udah datang. Brian, saya ini ya, saya langsung ke sini ya, saya tujuannya ini ya. Wah enak banget gitu. Oke. Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang yang mau mulai personal branding ya, at least tahu dulu lah kalian itu mau push ke arah mana. Setidaknya goalsnya dulu deh. Jangan goalsnya juga nggak tahu. Mungkin lu juga pernah ketemu case yang orang dia mau personal branding tapi ditanyain lu buat apa mau personal branding, dia juga kagak tahu. Dia bingung sama diri sendiri. Dan gini, big insight-nya adalah personal branding itu adalah yang di belakang layar. Personal branding yang sesungguhnya bukan yang dalam social media. Personal branding sesungguhnya itu adalah siapa kita. Ketika aku tanya teman-teman sekitar aku, teman-teman terdekat aku, Brian Kandani itu siapa? Jelaskan dalam satu kalimat, itulah personal branding aku. Oh Brian adalah orang yang jujur mungkin. Oh Brian mungkin adalah orang yang baik. Amin ya jawabannya gitu. Cuman sebenarnya itu adalah personal branding yang sesungguhnya. Yang di belakang layar. Nah tugasnya social media ini adalah sebagai speaker, sebagai amplifier. Gitu ya. Jadi contoh nih aku nyanyi. Suaranya jelek banget. Tapi ini sound system mahal nih, sound system bagus. Ya juga tetap jelek outputnya. Suara aku tuh misalnya kalau bagus, ini pakai sound system bagus, semakin banyak orang bisa mendengar suara bagus saya. Gitu. Nah tapi permainan gelapnya di personal branding adalah orang-orang yang pakai auto tune. Orang-orang yang pakai topeng. Kalau orang nyanyi kan suaranya jelek bisa pakai auto tune, mesin jadi bagus. Banyak. Contoh yang baiknya deh. Bobby Saputra. Itu kan dia juga open lah. Bobby Saputra kan sebenarnya dia orang-orang biasa, tapi dia branding diri dia sebagai orang paling kaya di Indonesia gitu. Itu kan sebenarnya kita tahu, cuman ya kita juga suka kontennya. Gitu. Kalau yang arahnya ke arah yang buruk nih, mungkin nggak usah disebutin spesifik ya, cuman biar teman-teman juga bisa hati-hati dengan orang-orang yang menggunakan auto tune di personal branding. Kira-kira arahnya itu bisa ke mana sih kalau misalnya orang itu menggunakan topeng di personal brandingnya? Yang paling sering sekarang ya adalah scam, jualan kelas, janji-janjinya banyak, isinya kosong. Gitu, banyak banget. Yes, setuju. Wah, jadi tegang. Karena gue sering menemukan orang-orang seperti itu ya. Iya. Nah, anyway, in case kalau misalnya di sini teman-teman ada yang udah tertarik banget nih. Misalnya dia, gue pengen deh coba personal branding gitu ya. Terus gue pengen deh misalnya coba di handle gitu, terima beres, gue nggak punya waktu. Bisa kontak kemana by the way? Bisa kontak langsung ke IG kita aja di Fraser Agency. Bisa atau mungkin langsung kontak, bisa lihat IG aku Brian Kandani. Di situ ada IG-nya Fraser Agency juga. Bisa langsung ke kontaknya aja. Nah mungkin biar lebih gampang itu gue taruh di deskripsi aja ya. Untuk linknya boleh langsung chat. Anyway, ada konsultasi awal dulu nggak? Misalnya mereka masih ragu nih, boleh nggak? Misalnya mereka masih ragu, mereka mau nanya-nanya dulu nih, belum pasti jadi klien nih. Boleh dong. Ntar kita punya tim juga ramah banget, selalu diajak ngobrol dulu, digali kebutuhannya. Bahkan kadang kita yang bilang nggak perlu personal branding sama kita. Kenapa? Karena ya misalnya kalau memang bukan tugas kita untuk membantu mereka sesuai objektif mereka, sesuai yang kita bisa lakuin, kita juga jujur gitu loh. Itu case seperti apa itu kalau boleh tahu? Yang pernah terjadi ya? Contohnya dia bilang tolong dong personal brandingin saya jadi
food vlogger gitu kan nggak sesuai specialty kita berani tolak juga soalnya kita percaya dalam kata fokus dan specialty sih. Atau mungkin contoh saya mau personal branding cuman budget saya cuma 300.000 itu kan juga bukan di marketnya kita gitu. Jadi kita bakal gali dulu sih apa kebutuhan kamu, gimana kita bisa bantu kamu, dan kalau beneran kita bisa jadi solusi buat kamu, yuk kita jalan. Oke. Boleh di-spill nggak klien lu yang mungkin mau di-spill ya? Boleh. Ada nggak? Misalnya kasih 3 deh, ntar teman-teman bisa cek juga supaya kan ini ya untuk ngecek legit nggak nih yang diurus Brian gitu. Sebenarnya bisa cek di IG kita di Fraser Agency itu tertera. Cuman mungkin kalau salah satu nama besar yang kita pegang, ini juga aku sangat respect dia sebagai mentor aku. Ada namanya Davi Cokro. Oke. Ya, dia itu ya keluarga dari Lipo Group. Oh, oke. Kenapa dia mau personal branding? Impact. Sama dia juga sekarang lagi jadi Maxwell-nya Indonesia. Jadi dia kalau kita tahu di luar negeri ada sebuah speaker, penulis buku yang sangat terkenal, namanya John C. Maxwell. Sekarang dia yang bawa John C. Maxwell license-nya ke Indonesia dan dia represent John C. Maxwell Indonesia gitu. Oh, wow, oke. Dan ada case nggak sih, Bri? Misalnya orang ya yang dia itu pemalu. Nah itu case yang mungkin sering ditemui juga ya. Dia itu pemalu, dia itu introvert, dia itu bicara di depan kamera gagap misalnya, jadi gagap karena nggak pede gitu loh. Gimana cara lu tackle hal tersebut? Tim kita itu pesulap. Oke. Jadi mungkin pas syuting tapi nanti diambil the best partnya di kontennya jadi lancar kayak gini. Bisa. Jadi tim production kita tuh, aku punya satu production director itu sangat ramah, sangat people person. Pokoknya dia bisa handle semua macam malu, semacam gagap. Tapi akhir-akhirnya hasil konten akhirnya jadi kelihatan pede. Wow. Walaupun mungkin behind the scenes-nya banyaknya, cuma nanti dibantu. Pasti pas yang dipublish udah jadi the best partnya gitu. Dan tadi lu cerita proses syuting konten itu seminggu cuma butuh 3 jam ya? Sebulan cuma butuh 3 jam? Sekitar 3 jam. Wow. Berarti nih orang, ya maksudnya klien lu ya, datang itu hanya untuk syuting 3 jam untuk berapa konten itu biasa? 15 bahkan. Wow. Iya. Cepet sih menurut gue ya. Cepet sekali. Karena 15 jam konten itu kalau dihitung jam produktifnya, dikerjakan sama orang-orang yang di bidangnya, mungkin bisa puluhan jam ya, 50 jam, 60 jam ke atas. Itu dikerjain sama orang-orang yang profesional. Apalagi dikerjain sama orang-orang yang gak pernah nyentuh konten sama sekali. Itu bisa ratusan jam dan hasilnya lebih jelek. Makanya harapannya personal branding sekarang itu gak perlu dikerjain sendiri gitu. Oke, menarik. Tadi kan kita udah bahas nih untuk teman-teman yang misalnya berpotensi nih untuk jadi kliennya Brian. Tapi pasti ada juga dong penonton kita di sini yang mereka mau coba-coba dulu sendiri nih. Ada nggak tips dari lu untuk mereka coba-coba dulu sendiri? Siapa tahu ntar setelah mereka coba, mereka baru sadar nih, oh ternyata aku nggak cocok nih ngerjain ini sendiri. Gitu. Boleh. Apa tips untuk mereka yang baru mau mulai bikin personal branding sendiri? Repetisi. Ingat, konten itu sama kayak skill lainnya. Kita nggak bisa di hari pertama main badminton langsung jago banget. Pertama kali, kita kan main golf bareng nih. Pertama kali aku main golf itu bareng Bro Leo. Aku pegang sticknya aja salah, mukul bolanya nggak kena gitu. Boleh nggak aku marah? Kenapa ya aku nggak sejago itu ya? Nggak boleh. Ya, namanya hari pertama aku nyoba golf ya, terima aku cupu. Jadi konten tuh sama kayak skill lain. Pertama kali kita ngonten, 2 kali kita ngonten, jangan expect views kita atau kualitas video kita udah bisa sama kayak orang yang udah bikin ratusan ribuan konten. Gitu. Jadi ya tapi semakin kita lakuin konsisten. Kita evaluasi ke belakang gimana kita bisa improve. Dan terus pokoknya dilakuin aja, jangan cuma belajar. Lakuin aja, lebih cepat belajarnya dari ngelakuin. Fix jago. Aku aja udah 7 tahun, ngonten 8 tahun dari umur 10. Iya. Kemarin gue ada lihat sih video. Apa lu cerita juga ya, ada video lu udah syuting dari umur 10, konten apa itu ya? Kayak vlog gitu ya, bener? Aku dulu vlogger di YouTube umur 10. Cuman 7 tahun gak ada engagement. 6 tahun seret gak ada engagement. Iya, tapi masih menang si Rio lah kalau lu personal. Kabur lah kalau Karena menurut gue ya, itu juga pentingnya ya teman-teman di sini.
jadilah orang pertama di apa ya, di kategori atau bidang masing-masing. Iya, sebelum telat. Atau di story masing-masing. Karena gini loh, bisa aja lu punya cerita yang lebih keren dari Brian nih. Anak 17 tahun, tapi lebih keren dari Brian. Lebih keren dikit. Aku tetap menang. Tapi lu tetap menang, karena lu udah duluan. Nanti ketika kamu bikin konten yang kayak gitu, meskipun kamu mungkin sedikit lebih hebat atau lumayan lebih hebat, orang pasti bilang kamu copycatter. Aku OG-nya gitu. Karena aku yang muncul duluan, aku yang diingat duluan gitu. Dan menurut gua ya, untuk personal branding sekarang itu ibarat kata kalian itu kayak nyaplok tanah gitu loh. Nyaplok tanah itu maksudnya yang namanya personal branding itu kan ada limit-limitnya lah. Contoh, lu mau jadi triliuner paling muda di Indonesia, udah tuh satu title. Kalau udah ada yang ngambil, lu kagak bisa ngambil lagi, gitu loh. Lu mau jadi seller skincare yang flexing, misalnya. Kalau udah ada yang nyaplok, ya udah lu susah gitu masuk lagi. Ntar lu disamain sama yang sebelumnya kan. Atau lu misalnya di sini mau jadi raja kripto Indonesia misalnya. Kalau udah ada yang ngambil, lu susah juga masuknya kan gitu. Nah jadi buruan lah kalian caplok dulu sebelum dicaplok orang lain. Sebelum telat. Iya. Makin lama setiap hari ada hal baru yang dicaplok masalahnya. Iya, apalagi dengan lu menghandle klien yang sangat banyak. Kan lu juga bantu caplok-caplok gitu. Oh gitu. iya, aku pencipta caplokers. Oke. Boleh diceritain nggak case klien yang mungkin ya kategorinya atau personal brandingnya itu arahnya paling aneh sampai lu juga ragu apakah dia itu bisa naik. Misalnya dari jobnya dia ya. Tadi gue kebayang ada yang sampai color analyzer ya. Color analyst. Ya, terus ada nggak sih case di mana ketika lu tahu kerjaan dia atau spesialisnya dia, lu ragu nih ini bisa naik nggak sih? Kita akhir-akhir ini baru terima klien yang jualan durian. Jualan durian. Cuman itu baru mau jalan, belum ada ceritanya. Cuman gini, sebenarnya aku pede banget semua klien itu bisa naik. Karena kita itu udah punya formulanya, udah punya cara berpikirnya. Ya nggak bisa naik ya nggak kenal diri sendiri, selesai. Oke. Tapi kalau misalnya dia kenal diri sendiri, pasti bisa naik. Pasti bisa naik, udah. Serius. Wow. Pasti bisa naik. Aku sepede itu. Maksudnya kalau dia bisa kasih kita clarity ya. Kasih kita tajam nih, kita mau kemana gitu. Oke. Nah, ntar kalau misalnya teman-teman lihat di TikTok apa di IG ya, ada yang jualan durian tiba-tiba rame, ya mungkin. Udah pasti aku. Udah pasti ya? Udah pasti aku. Mulai agak sombong ya, kayaknya podcast pertama gak begitu dia. Gak boleh. Kita lagi mode promo. Cuman udah humble lagi. Kenapa sih lu bilang kalau misalnya ya, apakah di awal ya ketika lu mulai konten, kita ambil case lu deh biar lebih gampang. Apakah lu langsung punya clarity mau kemana? Karena kan menurut gua nggak banyak orang itu langsung tahu dia itu kalau ngonten arahnya kemana. Punya garis besarnya tapi nggak sespesifik itu. Contohnya, yuk kita road trip ke Surabaya. Oke. Bisa aja kita stop di mana dulu kan random bisa. Cuman yang penting udah tujuannya Surabaya, nyampe situ. Gitu. Transitnya stopnya di mana dulu, makannya di mana dulu, ntar lah baru diatur. Baru nanti kita lihat pas jalan. Cuman dari awal aku tahu end goal aku kemana gitu. Nah, mungkin supaya teman-teman di sini ada gambaran juga seberapa penting personal branding ya. Menurut gue ini lumayan fun nih. Gue tiba-tiba kepikiran aja. Gimana kalau misalnya kita coba sok-sokan bedah salah satu personal branding yang menurut lu sangat sukses di Indonesia. Ada nggak yang lu ketika lu sendiri juga mempelajari cara orang ini membangun personal brandingnya dia sendiri? Ada nggak? Beberapa sih yang unik itu sebenarnya Bobby Saputra. Aku tertarik banget sih sama personal branding dia. Kenapa? Karena dulu sebenarnya dia udah lumayan ada engagement, udah lumayan grow sebagai kayaknya review makanan, lifestyle, chef. Cuman udah pasti ya nggak boom gitu. Cuman ada gitu ya, ada attractionnya. Cuman dalam 1 tahun kayaknya 1 juta followers langsung. Dan satu Indonesia kayaknya udah tahu dia semua gitu. Jadi dari awal tuh aku juga ambigu kayaknya aku pernah lihat nih orang deh. Cuman kok ini dia orang terkaya ya. Awalnya aku lumayan terkecoh kayak apa iya nih anak orang kaya tiba-tiba nggak tahu diri publish. Cuma semakin jalan ya, oh ternyata gini gameplaynya gitu. Dan
dari lu sendiri melihat Bobby Saputra ini, kenapa sih dia bisa seberhasil itu gitu loh? Dimana ada orang juga ragu dia beneran anak orang terkaya atau tidak, ada yang masih yakin. Kenapa menurut lu si Bobby Saputra ini bisa naiknya cepat banget? Gimiknya nggak nanggung dan dia layak untuk gimiknya. Mukanya emang kelihatan kayak orang kaya. Emang ganteng soalnya. Mukanya emang kelihatan kayak bule-bule gitu, kayak orang kaya gitu. Terus setelah aku bedah ini kalau nggak salah ya, kayaknya dia pernah ngambil sekolah drama sebelumnya. Sekolah teater gitu. Jadi the way dia dramanya pun juga jago banget. Jadi dia ngomongnya itu seolah-olah kayak memang dia adalah orang yang dia pengen kelihatannya seperti itu. Tapi gameplaynya dia itu buat apa gitu? Mungkin teman-teman di sini masih ada yang kekeh ya, atau mungkin masih tergocek gitu, mengira ya dia memang anak orang terkaya gitu. Gameplaynya buat apa? Internet persona, brand deals itu luar biasa sih aku yakin. Sekarang udah mulai lihat iklan TV, billboard ada dia, ads di brand-brand besar udah ada dia. Brand dealsnya sih aku yakin gacor sih. Wah ini ya gue juga lumayan amazed dengan sosok Bobby karena mungkin kalau 2 tahun yang lalu ya namanya kayak belum ada kayak, tapi tiba-tiba plup muncul dan semua orang tahu. Gitu. Keren. Nah, balik lagi ke topik klien yang lu handle nih. Jadi boleh diceritain nggak sih flow dari misalnya ya dari orang nih mau jadi klien lu sampai akhirnya jadi dan dia ngonten, apa flow yang akan dia lewati dan lu bantu? Jadi di awal udah pasti kita ada discovery meeting dulu kayak yang tadi sebelum jadi klien nih, kamu kebutuhannya apa? I see. Kalau kebutuhan kamu ini kita bisa bantu, kita bisa jadi solusi. Yuk kita maju sekali lagi. Ya pasti setelah agreement, setelah payment dan lainnya. Yang pertama kita ada namanya ya first date itu. Kita ada kayak Zoom sekitar 1 jam bareng tim kreatif kita. Tapi lu masih turun nggak? Maksudnya masih ada lu nggak? Aku supervise. Kalau aku satu-satu jujur tipes dan kalau aku satu-satu jujur nggak sebagus tim aku. Bener juga. Kepecah banyak kan. Jadi aku lebih objektif gitu. Udah jadinya udah mengenal aja kayak kita lagi ngopi sekarang. Tinggal di mana? Kuliah di mana dulu? Dulu pekerjaan pertamanya. Nah, jadi digali kehidupan personalnya, di set boundariesnya di mana aja, arahnya mau kemana. Jadi itu lama tuh di awal, bener-bener mengenal. Karena kita nggak sekedar mau bikin konten doang, kita mau bikin konten yang personal dan otentik. Bukan sekedar contoh bahas saham doang, tapi gimana bisa bahas saham merubah hidup dia. Dan bisa merubah hidup orang lain gitu ya. Terus setelah itu kita udah dapat informasinya, kita compile jadi deck strateginya kita mau bawa kemana. Udah setelah itu udah tinggal kita scripting, kliennya syuting, kita pun yang direct, kita pun punya studionya, kita punya equipmentnya. Udah mereka setor muka 3 jam, setelah itu udah tinggal terima report. Udah diedit ya, udah di post ya, pecah ya. Udah tinggal repeat gitu. Nah dari tadi kan kita ngobrolinnya itu yang happy-happynya nih. Nah, tapi kan tadi kita juga bahas untuk di zaman sekarang kita juga harus bisa nunjukin kalau kita itu vulnerable, gitu ya. Ada nggak case klien yang lu udah handle dan somehow nggak naik? Ada. Itu kenapa gitu? Dan aku sangat terbuka nih. Aku sangat secure. Dimana justru ideal situationnya buat aku ya, agensi aku berhasil. Cuman jujur agensi aku juga bisa gagal. Tapi yang di sini kita bicarakan adalah soal win rate. Soalnya di dunia ini kalau ada orang yang bisa bilang dia absolut, cuman Tuhan doang. Sebenarnya nggak ada yang absolut. Agensi manapun nggak ada yang absolut. Jadi aku bilang ya kita bisa ada missnya gitu. Tapi berapa persen dari berapa puluh klien berapa yang miss? Hitungan jari sebenarnya. Win rate lu kira-kira di angka berapa? 90% ke atas lah. Win rate kita bagus 90% ke atas. Cuman itu bagus sih. Again, bukannya mau menyalahkan klien, cuman nih banyak orang ini terutama untuk brand, untuk personal branding ini secara general banyak klien kira kalau udah pakai agensi udah dibayar, udah pasti auto sukses. Seolah-olah agensi adalah budak. Padahal sebenarnya agensi itu adalah partner, adalah teman. Gitu. Kalau dianya nggak effort, gimana kita bisa naikin? Contohnya, udahlah gue males lah, gue vakum 4 bulan. Engagementnya turun dong. Nggak ada kontennya dipublish dong. Kita pun juga sulit. Gitu. Sebenarnya ini barengan loh.
kita effort, kamu effort. Oke. Walaupun ya effort kita jauh lebih gede, cuman kita tetap butuh bagian kamu gitu. Jadinya itu sih ada beberapa klien yang kita sangat challenging, dianya pun juga ya beberapa sering kali nggak setimpal lah effortnya sama ekspektasi yang pengen didapetin gitu. I see. Dan kalau nggak salah lu masih ada sistem kayak garansi gitu ya untuk apa namanya view ya atau apa? Kayaknya kemarin pernah cerita deh. Jadi sebenarnya kita bisa garanti 100.000 views di bulan ketiga gitu. Total? Sekarang kita udah pede sih tapi ini gini. Jadi sekarang kita lebih setting target itu minimal. Kita juga kalau kliennya punya clarity, kalau kliennya punya objektifnya, punya social proof yang good, biasanya kadang off the record aku ngomong sama klien ini bisa 1 juta gitu. Minimal aja deh, misalnya nih teman-teman di sini ada yang mau coba ngambil di agency lu ya. Minimal, lu maksudnya jangan bilang yang 1 juta deh. 100.000 udah pasti dapat lah, 100.000. 100.000 total 3 bulan. Iya, udah pasti dapat. Oke. Iya. Nah, dan itu kalau misalnya nggak dapat gimana? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Secara case nggak pernah nemu ya? Nggak mungkin karena ya sesimpel contoh dalam jumlah konten tersebut nggak dapet, kita bisa kasih free konten lagi untuk supaya dapetin, nggak ada resikonya di dia. Kita mungkin bisa kalau dia terbuka untuk ads, boost, kita bisa boost. Atau bahkan sesimpel aku kasih collab sama aku langsung dapet gitu. Iya. Jadi sebenarnya bisa dibilang mustahil karena kita punya banyak mitigasinya. Cuma untuk nyampe ke mitigasi tersebut juga jarang banget sih sebenarnya. I see. Keren. Nah, gue pengen tahu untuk kedepannya seorang Brian dan juga Frazier sendiri itu arahnya bakal kemana sih? Oke. Mungkin pribadi dulu ya, pribadi. Aku ngelihat Frazier tahun ini aku pengen scale 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Lalu aku juga ngelihat bahwa sebenarnya banyak klien itu punya big potential. Oke. Dan untuk klien-klien terpilih, klien-klien yang qualified, itu sebenarnya bisa kita push vertikal. Maksudnya instead of cuman social media management doang, kita bisa bantu lebih luas ke PR dia, ke dia diliput di mana, ke dia collab sama siapa, ke dia nyampe objektif apa. Cuman coming soon, masih digodok. Oke. Dan kalau untuk Frazier sendiri, tadi kan udah diceritain juga mau 2 kali lipat ya? Ya. Apakah bakal ada kayak additional services yang disediakan di luar dari personal branding atau tetap akan personal branding aja? Kita juga udah buka sayap by the way. Frazier Agency juga sekarang udah megang sekitar 2-3 brand gitu. Oh, berarti udah masuk ke brand? Betul, kita lagi buka sayap ke situ juga. Karena sebenarnya kita juga udah ketemu patternnya sih. Gitu. Sebenarnya bedanya gini, simple. Kalau personal branding yang represent brandnya adalah foundernya. Bedanya kalau branding ya udah yang represent model, talent. Jadi kita adaptasi patternnya dikit juga dapat sebenarnya. Tapi dari pattern yang lu discover lebih gampang yang mana? Sama-sama gampang sih, cuman sebenarnya tetap specialty kita kalau ditanya PD-nya di mana, personal branding gitu. I see, keren. Nah mungkin bisa kasih gambaran aja nih, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan terakhir bisa kasih gambaran ke teman-teman yang lagi nonton. Kenapa mereka harus mulai personal branding dari sekarang dan apa yang akan terjadi kalau mereka tidak membangun personal branding? Gini, kalau personal branding bisa ngubah hidup-hidup bocah-bocah umur belasan, impactnya bisa segede itu. Gimana kalau personal branding ada di kamu? Gimana kalau kamu bisa lebih sekedar dari endorse doang, kamu bisa build bisnis kamu bisa build PR kamu bisa connect sama banyak orang, masuk ke ruangan yang sebelumnya kamu gak bisa masukin, dan at the end kamu bisa ninggalin legacy dan impact. Bukankah itu sangat mahal? Bukankah itu yang pengen kita kejar? Personal branding adalah sesuatu yang untapped. Potensinya itu masih gede banget. Tapi orang-orang yang sadar dan udah melakukan tuh gak sebanyak itu. Tapi ingat, semakin lama semakin banyak. Dan sekarang aja udah banyak banget ya. Gila. Sekarang aja udah banyak banget. Dan ya better now than late sih. Gitu. Semakin ditunda semakin telat. Semakin sulit pasti. Semakin banyak kompetisinya. Saling makan sebelah-sebelah. Jadi yang masuk duluan susah dijatuhin. Dan lebih akan diingat, lebih menang gitu. Nice. Wih, keren banget. Gua merasa relate banget sama apa yang dijelasin Brian. Karena gue sendiri juga main di personal branding juga kan. Maksudnya gue membangun personal branding. Dan kalau nanya ke gue ya,
apabila personal branding ini gue bangun lebih telat 2 tahun atau 3 tahun, itu nggak bakal ada. Udah fix goodbye, nggak bakal ada lagi. Kan? Ngaruh banget. Beda setahun aja sebenarnya bisa ngaruh banget. Iya, kan gue nggak bakal ada di sini kalau misalnya gue telat 1 tahun. Sama. Karena mungkin akan ada orang lain yang nyaplok ide si spesialis konten FYP TikTok gitu lah. Iya. Jadi ibarat kata tanah gue dicaplok gitu loh. Nah jadi buat teman-teman di sini pastikan jangan ketinggalan lah. At least kalian itu udah nyaplok satu personal branding yang mungkin bisa membawa kalian itu jauh sampai 3 sampai 5 tahun ke depan mungkin ya. Ya. Dan menurut gue sendiri ya, ini mungkin gue mau tambahan juga, personal branding itu sekarang udah mirip kayak kartu nama kita ya. Jadi sekarang orang nggak pernah ganti kartu nama lagi, tapi yang diminta itu ya IG, dan mereka akan ngejudge. Udah pasti mereka itu akan ngejudge IG lu itu tampilannya bagaimana, lu centang biru apa kagak, namanya bagaimana, terus highlight story-nya itu ada apa-apa aja. Balik sama juga seperti TikTok gitu kan. Orang akan lihat followers lu berapa, centang biru apa enggak, terus isi feed-nya, view-nya berapa, dan membahas apa. Gitu. Jadi ya jangan ketinggalan lah. Anyway, untuk yang mau kontak agensinya Brian, gue taruh linknya di deskripsi, bisa langsung chat aja ke Brian. Boleh tanya-tanya dulu, mana tahu kalian ada kebutuhan, mau konsultasi dulu, lihat dulu apakah kalian memang butuh atau tidak, karena gue yakin Brian juga gak semuanya diterima juga ya. Iya. Nah jadi silahkan feel free untuk chat. Siap. Satu closing statement untuk penonton yang udah nontonin podcast ini sampai habis. Personal branding sebelum telat. Mantap. Thank you. Pastikan udah subscribe channel ini untuk nontonin podcast-podcast dengan tamu-tamu sekeren Brian. Asik. Thank you. Thank you.